Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat umur sehingga kita dapat beribadah padanya, dan semoga kita dapat terus memberikan kemanfaatan buat sesama manusia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Semoga perbuatan baikmu akan bisa menutupi perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak. Dalam hadis yang sangat singkat ini ada 3 pesan yang diperintahkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah takutlah kepada Allah di mana saja kita berada, baik dikala kita sendiri ataupun kita bersama dengan orang lain, di dalam rumah kita ataupun di luar rumah, sehingga kita upayakan bahwa semua apa yang kita lakukan, antara yang baik ataupun yang buruk, kita harus merasakan bahwa ada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik, sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, maka yakinlah bahwa Allah mengawasi dan Allah menilai apa yang kita laksanakan tersebut. Dan kita yakinlah bahwa sekalipun tidak ada orang yang melihat kita berbuat keburukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dan mencatat semua amal keburukan kita itu yang diperintahkan melalui tangannya malaikat hatib. Sementara kebaikan akan terekam dengan baik di dalam buku catatan raqib. Untuk itu bertakwa dalam artian yang pertama adalah kita hendaklah takut kepada Allah. Tetapi bagi orang-orang yang meningkat derajatnya, maka dari rasa takut akan berubah menjadi rasa cinta. Dia beribadah tidak lagi karena takut dengan nerakanya Allah, dan dia tidak semata-mata untuk mengejar surganya Allah, tetapi dia beribadah hanyalah karena kecintaannya kepada Allah SWT dengan mengharapkan keridhaan Allah kepadanya. Sehingga di akhir nanti dia berharap hanyalah keridhaan Allah. Maka dengan barang tentu ketika keridhaan Allah kita dapatkan, maka Allah tidak mungkin akan menempatkan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah memerintah, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena kita sebagai manusia makhluk khata' wa nisyan, tempat bersarangnya dosa, khilaf dan kesalahan, maka ketika kesalahan itu kita lakukan, baik itu yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja, kita sadari atau tidak kita sadari, maka setelah kita ingat bahwa kita melakukan kesalahan, segera kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah berputus asa ketika kita sudah tenggelam di dalam dosa, tetapi segeralah bangkit, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu mudah-mudahan akan bisa menutupi keburukan yang kita lakukan.
Namun hal ini tidak bisa kita jadikan main-main. Misalnya dengan mengamalkan hadis ini lalu kita berbuat sesuka hati. Sudahlah saya akan berbuat keburukan, nanti toh juga akan saya berbuat kebaikan. Misalnya mencuri, kemudian dia bersedekah, itu tidak dibenarkan oleh agama. Kalau terlanjur kita melakukan kesalahan, maka jangan pernah berputus asa, karena Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita mau bertobat. Kemudian kita ikuti, kita tutupi perbuatan-perbuatan dosa kita itu dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, baik langsung beribadah kepada Allah ataupun berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga yang diperintahkan Rasul dalam hadis ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia, kepada sesama manusiamu dengan sebaik-baik akhlak. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak kebaikan bagi umat manusia. Untuk itu maka kita berupayalah membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Jangan sampai membalas kebaikan dengan keburukan. Bahkan keburukan dibalas dengan keburukan pun, walaupun masih ada jalan yang membolehkannya, tetapi itu tidak baik di dalam pandangan agama. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan, apalagi kebaikan maka sudah semestinya kita balas dengan kebaikan. Maka berakhlak kepada sesama manusia itu bukan saja kita harus tersenyum kepada mereka, tetapi lebih juga dalam bentuk amalan-amalan yang lain. Kalau kita melihat saudara kita masih melalaikan sholat, maka akhlak kita adalah mengajarkan dia dan mengajaknya untuk melakukan sholat. Kalau melihat saudara kita masih bakhil, pelit dan kikir, maka kita berikan dia nasihat agar dia menjadi orang yang dermawan. Kalau saudara kita masih bergelimang dalam dosa, masih berjudi, masih mengkonsumsi narkoba, masih juga suka berzina, maka kita dakwahi dia, kita nasihati dia, kita ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang masih menjalankan riba, maka kita mengajak dan memberikan pengertian bahwa orang-orang yang menjalankan riba kelak di akhirat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Maka dari 3 poin ini hendaklah kita terapkan di dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, baik kita sebagai masyarakat biasa, sebagai pengajar, sebagai pegawai, kemudian kita sebagai asatid, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai pemerintah, siapapun kita, maka 3 hal ini hendaklah kita menerapkan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasul, perintah-perintah beliau ini betul-betul dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dan kemudian kita kalau terlanjur melakukan keburukan, maka perbanyaklah kebaikan. Semoga kebaikan bisa menutup keburukan kita. Dan kemudian ketika kita berhadapan atau berkomunikasi atau kita bergaul dengan sesama manusia, maka tunjukkanlah akhlak yang baik. Selalu berikan yang baik walaupun mereka memberikan kita yang tidak baik, tapi balaslah keburukan mereka dengan kebaikan sehingga mereka bisa kembali ke jalan Allah. Kalaupun dia memberikan kita kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang setimpal atau yang lebih baik daripada ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.